Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Giska Ramadianis dari Prodi Psikologi dengan NIM 2019 011057 KKN UST Padepokan 22 periode 2 dengan DPL Dr. Bia Ebi Prahetto MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengolah berita hoax di media sosial pada saat pandemi COVID-19. Awal diumumkan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia pada tanggal 14 Maret 2020, maka pemerintah membuat kebijakan dengan mengadakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, pemerintah menghimbau untuk melakukan semua kegiatan secara daring, yaitu dalam jaringan atau virtual. Memulai media sosial. Dikarenakan semua kegiatan dilakukan secara daring, maka setiap orang memiliki waktu yang relatif banyak untuk menggunakan media sosial. Banyak waktu yang digunakan untuk bermedia sosial tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk memanfaatkan hal ini dengan membuat informasi menarik atas masalah yang tengah terjadi, yaitu informasi tentang virus COVID-19. Banyak yang menginformasikan dengan benar, dan banyak juga yang menebar informasi berita palsu atau hoax. Hoax sengaja dibuat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri tanpa melihat dampak yang akan terjadi. Informasi hoax yang tersebar di tengah adanya pandemi COVID-19 ini dapat membuat masyarakat panik, khususnya untuk masyarakat yang tidak mencerna dan menganalisis terlebih dahulu informasi tersebut. Langsung diterima mentah-mentah tanpa mengidentifikasi lebih jauh tentang keasliannya. Masyarakat perlu memiliki kemampuan kognitif untuk mengolah sebuah informasi yang benar dan hoax, karena kecakapan kognitif seseorang akan sangat mempengaruhi bagaimana tindakan di sosial media. Dalam hal ini, sebaiknya masyarakat perlu memahami kerangka berpikir psikologi kognitif dalam menyaring berita-berita yang beredar agar tidak sembarangan dalam menyebarkan berita hoax selama pandemi COVID-19 ini. Terkait dengan hal tersebut, adanya psikologi kognitivistik berupaya memainkan peran dalam memberikan pemahaman kepada para pembaca bagaimana mengolah, memilah informasi yang baik dan benar berdasarkan kerangka berpikir. Psikologi kognitivistik adalah cabang ilmu psikologi yang berfungsi untuk pengolahan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Pembahasan tentang kognitif tentu tidak terlepas dari seorang tokoh yang memprakarsai teori kognitif, yaitu Jan Piaget. Piaget adalah tokoh psikologi kognitif yang berasal dari Prancis. Piaget mengatakan bahwa seseorang yang aktif dalam melihat dan menganalisis realitas, maka seseorang itu tidak akan menerima begitu saja jika ada informasi atau berita yang diperoleh. Meskipun kerangka berpikirnya sudah terkonsep dan termodifikasi dengan pengalamannya dalam melihat realita. Tetapi, hal tersebut tidak akan merubah keaktifan kerangka berpikirnya dalam mengidentifikasi informasi yang didapat. Dalam teorinya, Piaget berasumsi bahwa kemampuan kognitif juga dapat mengatur stimulus tingkah laku seorang manusia. Jika setiap manusia memiliki kecakapan kognitif, maka seseorang tersebut dapat membentuk pengetahuannya sendiri tentang realitas kehidupan di dunia. Piaget berpendapat bahwa setiap anak mempunyai peran yang aktif dalam menstruktur keingintahuan tentang lingkungan dan realitasnya, sehingga setiap orang tidak hanya bersikap pasif saat memperoleh informasi baik dari pengalamannya, dan diaplikasikan untuk konsepsi ke depannya. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan pemikiran kognitif, yaitu yang pertama, pembentukan kerangka konsep berpikir. Membentuk konsep berpikir artinya membentuk representasi mental ke dalam sistem yang paling mudah dan mengekspresikannya dengan satu kata. Yang kedua, berpikir logis. Berpikir merupakan sebuah tindakan umum untuk mendeskripsikan sesuatu hal di dalam setiap otak manusia. Sedangkan logika atau logis merupakan ilmu berpikir. Berpikir dan logika adalah satu kesatuan subjek sejak lama. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Berdasarkan aspek psikologi kognitif, pengambilan keputusan adalah tahapan kognitif yang akan menghasilkan pemilihan keyakinan, baik tindakan atau kesimpulan suatu hal berdasarkan beberapa kemungkinan.
upaya untuk mencegah berita hoax yang berada di masyarakat yaitu memberikan contoh dalam menelaah sebuah berita dengan menganalisisnya terlebih dahulu melalui kerangka berpikir. Berpikir secara logis dalam membaca berita, mencari sumbernya dan memutuskan berita tersebut layak atau tidak untuk dibagikan dan dikonsumsi. Pada awalnya dalam melihat sebuah berita, warga diharuskan membuat kerangka berpikir dalam menerima sebuah informasi. Ditentukan dari dalamnya proses think and understand si pembaca berita. Karena cara berpikir setiap manusia dalam menerima sebuah berita itu berbeda-beda.